Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen bersama dengan saya. Dan malam hari ini saya ditemani oleh beberapa sahabat Kristus yang rindu untuk berbagi berkat bersama-sama dengan kita malam hari ini. Ada di sini bersama dengan saya Pak Daniel, selamat malam Pak, dan juga Pak Charles, selamat malam Pak. Shalom. Dan juga dengan Pak Pendeta Hari. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, sahabat Kristus, mari kita akan mulai perbincangan kita malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk sampai hari ini, sampai saat ini kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan terlebih Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami semakin hari mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Dan kami didapati menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sungguh kami menyadari tanpa kasih karunia-Mu, tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, kami tidak mampu untuk kami menghasilkan buah seperti yang Engkau inginkan. Dan itu sebabnya Tuhan, malam hari ini bersama-sama dengan sahabat Kristus dimanapun berada, kami sungguh rindu belajar kebenaran firman-Mu tentang kebaikan. Berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus yang berbahagia, saat ini kita akan berbincang tentang tema kebaikan. Kita sering mendengar kata-kata bahwa kamu harus jadi orang yang baik. Nah, bagaimana sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita pun harus menunjukkan kebaikan itu. Nah, bagaimana kebaikan itu menurut iman Kristen? Kira-kira bagaimana Pak Pendeta? Ya, kebaikan itu sebenarnya ada sejak manusia diciptakan. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, kebaikan itu ada di dalam diri manusia, tetapi setelah manusia mengalami kejatuhan di dalam dosa, maka kebaikan itu lama-lama juga ikut merosot. Kebaikan orang jadi tidak baik, orang jadi jahat. Nah, kecenderungan orang setelah jatuh dalam dosa selalu membuahkan kejahatan. Selalu membuahkan kejahatan. Rasul Paulus itu di dalam Roma 7. Ya, Roma 7. Nah, tapi sebelum kita menginjak ke Roma 7, mari kita lihat dulu di dalam Galatia yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Bisa minta tolong Pak Daniel membacakan. Puji Tuhan. 6 10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Amen. Karena itu selama masih ada kesempatan. Berarti selama masih ada waktu. Selama masih ada waktu, selama kita masih hidup. Ya kan? Selama kita masih hidup, maka kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, berbuat baik kepada semua orang ini suatu tindakan yang tidak mudah. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu mudah. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita, kira-kira mudah atau tidak? Pada di sini dikatakan kepada semua orang. Dan
lebih spesifik lagi ditujukan kepada saudara-saudara seiman. Nah, saudara seiman ini, mungkin ada saudara seiman yang baik ada saudara seiman yang tidak baik ada tidak? Ada ya Pak Daniel ya? Menjengkelkan. Menjengkelkan. Jadi ada orang Kristen yang menjengkelkan juga. Sama-sama imannya tapi menjengkelkan. Nah, kita bisa berbuat baik atau tidak? Berbuat baik di sini berasal dari kata bahasa Yunaninya itu agatosune. Agatosune itu yang berarti suatu yang ada di dalam itu memang benar-benar baik. Nah, kalau kita lihat segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini harusnya baik, tetapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka kebaikan itu rasanya agak sulit ini. Ya kan? Karena sudah merosot. Bobot kualitas ilahi, yaitu kemuliaan Tuhan itu sudah merosot jauh. Maka kita kalau dibuka gini, ya sesuatu yang baik itu mungkin tinggal sedikit. Ya, kebaikan. Agatosune itu berasal dari kata agatos yang artinya sesuatu yang naturnya itu baik. Naturnya baik. Terus suka melayani orang. Tidak peduli itu orang yang baik atau orang yang tidak baik pun juga dilayani. Juga menyenangkan. Artinya lagi yang menarik, agathos itu excellent. Menurut Pak Charles, menurut Pak Daniel, kira-kira excellent itu bagaimana? Excellent itu bisa dibilang sempurna gitu Pak ya. Sempurna. Menurut Pak Daniel apa? Excellent ini sesuatu yang mengandung apa? Ketulusan. Ketulusan. Tidak berpamrih sama sekali. Tidak berpamrih sama sekali. Saya pernah ngalami menolong seseorang, orang itu dalam kesulitan ekonomi, sangat. Waktu itu jadi salesnya permen-permen Golia, terus permen segala macam permen merek-merek itu, terus dia kasih dagangan supaya dijalankan. Nanti kalau sudah habis dikembalikan ke saya modalnya, kan enak untuk melancarkan ekonominya dia, untuk menolong dia. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya dipakai. Sampai Sampai model-model. modalnya nggak kembali sama sekali. Iya, sampai Itu pun nggak diberitahu. Saya heran sekali. Itu Tidak orang merasa Kristen. gitu ya Pak? Nggak Tidak merasa sama Orang sekali. Kristen ya, Orang Kristen. terutama untuk saudara-saudara seiman loh ya. Seiman. Saya sudah berbuat baik, saya demikian rupa, tapi kok seperti itu? Ini kan Iya. Makanya Berarti kadang kalau kita lihat ada orang yang Kristen itu malah lebih parah, Lebih kejam. lebih kejam daripada yang heran non loh. Kristen. Lebih kejam. waduh. Padahal tadi Kok bisa, Pak, ya? dikatakan ya kalau ternyata naturnya itu Naturnya baik. Sesuatu yang baik, harusnya betul. keluar dari kita. Iya. Seperti kemarin minggu lalu Minggu kita lalu. pelajari Iya, murah hati. kemurahan. Iya. Ini hampir beda tipis ini Pak hari ini. Iya. Ya, kemurahan sama kebaikan ini beda-beda tipis. Tadi kembali ke excellent tadi. Menurut Bu Yuli, excellent itu bagaimana excellent? Kalau excellent ya sempurna, bahkan mungkin di atas yang bisa kita kerjakan. Artinya kalau misalnya seperti tadi ya kan Pak Daniel pernah mendapat pengalaman pahit gitu ya Pak. Baik, betul. Pengalaman pahit. Dia mau menolong orang, berbuat baik, semampu yang dia bisa. Semua diserahkan. Terus setelah itu ternyata tidak ada apa yang dikembalikan. Modalnya Betul, pun modalnya nggak ada sama sekali. diambil. Nah ini
excellent ini Pak kalau menurut saya. Artinya apa? Ketika bahkan modalnya pun diambil itu, ya mungkin saat itu Pak Daniel, kok kayak gini ya? Tapi ya bisa jadi seperti itu, kebaikan yang excellent. Ya. Atau sampai kita itu mencucurkan air mata ketika berbuat baik. Bisa begitu ya mungkin ya? Gitu ya Pak? Ya, mungkin seperti Mungkin itu. saya punya pendapat yang lain ya. Excellent itu bisa berarti ini melebihi apa yang diminta. Ya. Jadi excellent itu melebihi apa yang diminta. Misalkan orang meminta sesuatu, kita berbuat lebih daripada apa yang dia minta. Itu excellent. Seperti ada tertulis itu Pak ya, kalau ada saudaramu yang minta kamu berjalan 1 mil. 1 mil berjalanlah 2 mil, itu excellent. Oh, ya. Kalau ada orang meminta bajumu, berikan jubahmu juga. Itu excellent. Menurut Pak bapak-bapak ini itu baik atau tidak? Sangat baik. Sangat baik, Wah, itu itu excellent. Nah, itu excellent. agathos. Tapi kalau apakah bisa Pak kalau saya sambungkan dengan yang kita harus cerdik seperti Ular. tulus seperti merpati. Iya. Nah, bagaimana itu Pak? Nah, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan sampai kalau kita tulus, terlalu tulus, maka kita gampang dibohongi. Ya, tetapi kalau kita ini cuman cerdik, maka kita jadi pintar ngakali. Iya. Sehingga banyak orang jadi korban. Kebalikannya. Nah, kebalikannya. Tapi mengapa Tuhan itu berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Wah, ini ayat itu rasanya cerdik seperti ular, terus seperti merpati ini bertentangan sekali. Iya, betul. Padahal Yesus pun memerintahkan itu. Iya kan? Nah, yang bagaimana ini? Kembali, kebaikan itu menurut standarnya siapa? Standarnya siapa ini? Agathosnya itu menurut standarnya siapa? Nah, kembali ke sini. Bahwa agathosune atau yang berasal dari kata agathos itu kebaikan yang sebenarnya sudah didesain Tuhan itu dari semula. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita berbuat baik, mereka semuanya itu melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah, kembali ke Rasul Paulus. Ini Rasul Paulus ini sangat menyadari sekali bahwa berbuat baik itu sukar sekali. Sukar sekali. Mungkin Pak Charles bisa minta tolong bacakan ya. Di dalam Roma 7. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, karena manusia itu sudah jadi pabrik dosa, sesungguhnya ketika dia mikir, pikirannya mulai jalan, mulai pengen berbuat baik, maka yang terjadi apa? Yang keluarnya itu bukan
baik, bukan yang baik. Yang keluar itu yang tidak baik, yang jahat, yang keluar. Dagingnya bergejolak, Pak. Nah, sampai Rasul Paulus menyimpulkan tidak ada yang baik daripadaku. Padahal sekelas Rasul Paulus loh. Bisa ngomong tidak ada yang baik, menyadari bahwa kebaikan ini memang sudah rusak pada diri manusia. Nah, Tuhan pengen kita ini kembali ke penciptaan semula. Ke penciptaan semula pada waktu manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka ketika segambar dengan serupa dengan Allah, maka kebaikan ada pada orang itu kembali. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kehidupan kita itu kehidupan yang sudah diselamatkan dan Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Maka kita hidup menuruti apa yang Roh Kudus inginkan. Menuruti setiap Roh Kudus, apa yang Roh Kudus inginkan. Kemudian dari apa yang Roh Kudus inginkan ini kita lakukan, maka kita dikembalikan lagi kepada bentuk semula. Maka ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, ketika kita bergaul dengan Allah, maka buahnya muncul, kita jadi baik lagi. Tetapi bukan dari kita. Kalau dari kita sudah tercemar dosa, Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang baik. Yang keluar jahat semua, Pak ya. Yang keluar jahat semua. Tapi kalau Roh Kudus menolong, Bisa. tidak ada yang keluar mustahil. menjadi baik ya. Ya, tidak ada yang mustahil. Jadi bisa kan? Pada dasarnya bisa, berbuat baik itu bisa. Tidak hanya kepada saudara-saudara seiman, tapi kepada semua orang. Nah, tujuannya Tuhan itu kepada semua orang. Kenapa dikatakan terutama untuk saudara-saudara seiman? Berarti sekup yang kecil itu adalah saudara-saudara seiman dulu. Kita mulai dari lingkungan terdekat Ya, kita. buah itu dirasakan oleh saudara-saudara seiman kita dulu. Setelah itu baru semua orang bisa. Kalau dari saudara-saudara seiman kita nggak bisa berbuat baik, mana mungkin kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Tapi kadang-kadang gini, Pak. Sudah berbuat baik, sebetulnya saya ingin berbuat baik lagi. Tapi kebaikan saya yang pertama sudah dicemari, Dimanfaatkan. dimanfaatkan. Terus saya mau memperbaiki lagi, mau berbuat baik lagi, nggak bisa. Iya, patah semangat. arang. Nah, patah arang. Ya, Itu gimana itu, Pak? bagaimana menurut Bapak-bapak? Kadang juga kita pada saat melakukan kebaikan kita ini disalahartikan. Ya, Jadi dia menerimanya itu tidak melihat dari sisi yang baik, malah dari sisi sebaliknya. pemanfaatan. Bukan hanya memanfaatkan, kayak salah menafsirkan kebaikan kita. Jadi tetap Jadi kayak mungkin dia bisa kita menolong, tapi dia bukan berterima kasih, tapi malah tersinggung gitu, Pak. ya jadi salah paham. Ya, salah paham. Itu salah paham. Ketika salah paham seperti itu, apakah kita berhenti berbuat baik? Nah, itu yang susah, Pak. Repotnya Kedagingan di ini situ, langsung mendominasi semua. Berontak, ya berontak. Sudah tahu saya berbuat baik demi kebaikannya dia, tapi malah Betul. Coba kita lihat teladan Yesus. Coba lihat. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 itu ditulis di Kisah Rasul. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke 38. Bisa minta tolong Pak Charles bacakan. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Iya, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi kalau dia berjalan itu selalu dia berbuat baik, kemana-mana berbuat baik. Ada orang kekurangan waktu
di acara pernikahan kekurangan anggur, Tuhan berbuat baik. Ada seorang janda Naim yang anaknya meninggal, anak satu-satunya meninggal, Tuhan datang bangkit, membangkitkan anaknya. Terus banyak yang diperbuat Tuhan. Itu dia berjalan berkeliling dan berbuat baik. Kenapa dia berbuat baik? Karena Allah menyertai. Nah, ini jadi prototipenya. Nah, si Yesus sendiri adalah Allah. Ya, naturnya dia berbuat baik ya karena dia Allah. Sumbernya dari dia. Nah, Tuhan memberikan gambaran secara waktu dia sebagai manusia, dia disertai dengan Tuhan, Roh Kudus mengurapinya, maka dia berkeliling kemana-mana bisa berbuat baik. Nah, kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kita disertai dengan Roh Kudus, Roh Kudus memimpin kita kemana-mana juga bisa berbuat baik. Iya. Kalau melihat membaca kisah Tuhan Yesus, memang di mana-mana dia berbuat baik ya. Bahkan ya melakukan mujizat, tapi di tengah perbuatan baiknya itu Yesus pun juga pernah disalah mengerti. Misalnya pada saat dia mengusir orang yang kerasukan setan, disalah mengerti, oh ini mengusirnya dengan Kuasa Beelzebul. kuasa Beelzebul. Tapi tetap kita lihat Yesus berbuat baik. Tidak berhenti berbuat baik. Tidak berhenti berbuat baik. Ketika dia sembuhkan orang yang sakit kusta ya kalau nggak saya, yang Ya, 10 ada yang orang. tidak berterima kasih, Dia yang tidak 9. berterima kasih. 9 yang tidak berterima kasih. Iya, hanya satu saja Satu yang kembali. Terima kasih. Yesus apa berhenti berbuat baik? Tidak. Yesus sebagai prototipenya Iya. supaya kita melakukan yang sama. Sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut-pengikut jejak Kristus, maka kita harus juga melakukan hal yang sama. Harusnya begitu ya. Itu agatosune. Itu agatos. Jadi excellent. Itu kasih yang Itu excellent. kembali lagi Pak ya, ke perjuangan kita Pak ya. Perjuangan kita. Ya, Perjuangan Oh, buah. menaklukkan daging. buah itu proses. Ya. Ya, ada contoh di dalam Alkitab yang suatu contoh yang baik sekali menggambarkan seorang yang baik. Seorang yang bernama Barnabas. Kalau kita lihat sejarahnya, Barnabas ini menjual harta miliknya dan diberikan kepada Rasul pada waktu jemaat mula-mula. Ya. Bukan Barnabas yang dibebaskan. Oh bukan itu. Itu Waktu Yesus disalib, Waktu Yesus disalib itu ya Pak. orang-orang disuruh pilih sama Disuruh pilih. Pilatus itu Iya. bukan penjahat. Ini orang Barnabas baik. Ini bukan bener. itu ya. berbeda. Iya. Barnabas yang berbeda. Iya. Barnabas atau ya Barnabas ya. Barnabas atau Barnabas? Barnabas di sini yang juga dikenal dengan nama Yusuf ya. Iya. Di sini yang Barnabas di sini yang namanya Yusuf. Iya, Yusuf Iya. betul. Iya, beda dengan yang itu. Barnabas itu ini yang menjual hartanya. Menjual ladangnya dan hasil penjualannya itu diletakkan di depan kaki Rasul, terus Rasul membagikan kepada orang-orang yang berkurang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga pada waktu itu jemaat mula-mula itu benar-benar bisa menikmati kebaikan Tuhan dan tidak ada yang berkekurangan. Tidak ada yang kekurangan. Itu menarik sekali kalau jemaat-jemaat itu seperti dengan jemaat yang pertama. Jemaat mula-mula. Maka tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan. Semuanya dipelihara Tuhan. Nah, yang kedua, Barnabas ini dia yang menghubungkan Paulus ke jemaat pada waktu itu. Nah, orang Kristen pada waktu itu kan ketakutan sekali dengan namanya si Saulus ini. Dia penganiaya jemaat. Masih belum bisa mempercayai kalau sudah bertobat. Nah, kalau ada orang yang setelah menganiaya jemaat kemudian bertobat, kira-kira bagaimana? Ngeri Kak. Ngeri-ngeri sedap Pak. Oh, jangan-jangan leher saya Trauma. dipotong ini. Trauma.
Jangan-jangan pura-pura aja. Jangan-jangan pura-pura nanti kita supaya dihabis. bisa lebih banyak Iya. dapat. Iya. Jangan-jangan nanti kambuh lagi, Pak. Iya. Dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan pasti banyak yang khawatir begini. Tapi yang menjembatani siapa? Ternyata Barnabas ini. Barnabas ini punya sisi kebaikan hati yang luar biasa, Pak. Iya. Ya, Kenapa itu, Pak? Karena pengurapan dari Tuhan. Nah, disinilah rahasianya. Tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang baik pada diri kita ini. Tetapi ketika kita percaya Tuhan, hidup kita serahkan kepada Tuhan, dan hidup kita ini dipimpin oleh Roh, maka kita bisa berbuat baik. Sekalipun kepada orang yang notabene sudah dicap, ini orang jahat. Kalau tidak ada Barnabas, mungkin Rasul Paulus tidak bisa diterima orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi memang kalau dibuka kulitnya kayak apapun, isinya Barnabas ini baik. Nah, kenapa bisa baik? Karena dia percaya Tuhan, dia diurapi oleh Roh Kudus, dan dia penuh iman. Dia hidup menurut Roh. Dia oleh pengurapan itu dia yakin sekali. Kalau orang sudah habis-habisan sama Tuhan, kalau dia tidak percaya, tidak punya iman, bisa goyah. Ini hartanya sudah dijual, diserahkan pada rasul-rasul pada waktu itu. Bagaimana nasib anak-anaknya? Nah, kalau Pak Daniel punya rumah, rumahnya dijual, diserahkan kepada rasul-rasul, kan mikir, nanti bagaimana dengan anak-anak saya? Nah, si Barnabas ini, dia yakin sekali bahwa hidupnya itu dipelihara Tuhan. Anak-anaknya dipelihara Tuhan. Nyatanya benar. Dia bergaul karib dengan Tuhan, dia melihat kebaikan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia hidup menurut Roh, bukan menurut daging, pasti yang keluar ini kebaikan. Tapi kalau kita yang hidupnya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, jadi kita kan harus dituntun oleh Roh Kudus gitu Pak ya. Ya. Nah, itu bagaimana Pak kita bisa mengetahui bahwa itu tuntunan Roh Kudus? Misalnya kita disuruh melakukan sesuatu, apakah itu bukan kata hati kita? Tentunya harus ada pengujian-pengujian ini Pak ya. Ya, ada orang baik karena memang dasarnya itu baik. Ada orang yang baik tetapi kebaikannya itu ada motivasi di balik semuanya itu. Ya, di balik semuanya itu orangnya baik, suka menabur. Tapi di balik semuanya ada motivasi yang lain. Apakah yang diingini Bapak seperti itu? Tidak. Tulus seperti merpati. Ya, di dalam ketulusan itu hati-hati jangan sampai dimanfaatkan orang. Ya, harus cerdik seperti ular juga. Tapi tidak menjadi seperti ular. Ya. Ya, itu tentang Barnabas. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Barnabas tadi kan dikatakan dia ini orang yang baik. Dia jual hartanya, dia jual ladangnya, diletakkan di depan kaki Rasul. Kita setuju dia baik begitu ya. Terus kemudian dia orang baik juga karena dia peduli dengan pelayanan Rasul Paulus.
membackup supaya Rasul Paulus bisa diterima karena latar belakang Rasul Paulus adalah mantan penganiaya jemaat. Ya. Nah ini yang mungkin agak sulit begitu ya, karena hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang orang itu sudah terbiasa, apalagi masa-masa pandemi akibat COVID-19 ini. Orang sudah terbiasa ngurusi dirinya sendiri. Orang sudah terbiasa dengan slogan, kalau lu baik, gua pun baik. Kalau lu gak usik hidup gua gak akan usik hidup lu. Artinya kan, ya sudahlah, hidup saya tenang-tenang, hidup saya asal saya gak nyakitin orang. Ya sudah, saya berbuat baik. Tapi dari Barnabas kita belajar ternyata kebaikan itu sesuatu yang aktif. Ya. Jadi Barnabas sendiri kan ya yang berinisiatif untuk mencari Rasul Paulus, memikirkan supaya bagaimana Rasul Paulus ini diterima oleh jemaat waktu itu. Nah ini yang mungkin kita perlu belajar gitu ya. Jadi mengaktifkan ini loh, sinyal-sinyal baik. Jangan sampai malah dimatikan kan gitu ya. Iya. Mungkin Pak Daniel Ya, pengalamannya bagaimana? saya Pak? berpikir gini, kadang-kadang ada seseorang yang notabene orang itu perempuan yang nakal, atau dia bertobat, dia datang ke gereja, lalu dia punya talenta untuk nyanyi, suaranya bagus. Tapi herannya, waktu dia melayani, waktu dia diangkat jadi singer, atau jadi masuk ke WL, setelah singer kan di WL. Tapi ada beberapa orang yang terus menggosipkan dia, bahwa dia perempuan gak benar. Tapi nyata-nyatanya dia sudah bertobat. Ya. Tapi dalam pertobatannya ada sebagian gelintir orang-orang di sampingnya dia, di pelayanannya dia, itu nggak ada yang terima. Ini gimana itu? Nah, di sini perlunya Barnabas pada era ini, yang bisa menjembatani ke orang-orang yang percaya. Pelayanan Barnabas memang tidak banyak dikutip, tapi Rasul Paulus bisa dikenal di orang Kristen ya gara-gara Barnabas ini. Maka yang seperti Pak Daniel katakan tadi, kalau ada seorang yang begini, dia punya talenta yang baik dan orang sudah berubah, maka belum tentu orang bisa menerima semuanya. Iya, betul itu. Harus ada orang yang menjembatani, yang jadi Barnabas seperti itu. Pelayanan Barnabas. Nah ini pelayanan Barnabas, menarik. Barnabas ya. Ya, jadi inilah gaya Barnabas di dalam memberitakan Injil. Kalau saya lihat mungkin Barnabas itu sudah mati mungkin Bu ya, secara keinginan daging maksudnya. Kedagingannya sudah mati, egonya. Pada dasarnya ketika seseorang sudah hidup di dalam Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus, yang lama itu sudah berlalu. Dan mulai harus hidup dengan Tuhan. Hidup lamanya sudah mati. Nah ini Barnabas. Lihat kisah selanjutnya. Apakah Barnabas tidak berselisih sama Paulus yang notabene sudah dikenalkan kepada orang Kristen? Ternyata di dalam pelayanannya ketika Barnabas membawa yang namanya Markus, Rasul Paulus menganggap bahwa Markus ini adalah orang yang tidak setia. Sudah dicap sama Rasul Paulus dan tidak setia. Nah ini justru Barnabas itu membawa Markus ini bersama-sama dengan Paulus. Akhirnya Rasul Paulus ini dengan Barnabas jadi nggak enak.
terjadi perselisihan. Selisih Apa yang pendapat. dibuat Barnabas? Setelah berpisah, Rasul Paulus ke Yunani, terus Barnabas sama Markus tetap ke Yahudi, orang Yahudi. Malah justru apa? Injil tersiar dan anehnya ini, Barnabas ini tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Rasul Paulus. Ya. Kalau saya lihat memang mereka berdua mempunyai visi dan misi yang jelas, Pak ya. Jadi Ya. mereka tidak memperdulikan hal-hal lainnya, pokoknya fokusnya mereka itu Injil. Ya, Injil diberitakan. Kristus, mereka kembali semuanya untuk Kristus. Jadi ego-ego mereka semua disisihkan, yang penting Injil diberitakan, disiarkan. Ya. Boleh nggak ada beda pendapat? Ternyata boleh Pak. Ya, boleh. Dan mungkin terjadi. Dan ya. mungkin itu terjadi, mungkin Selisih paham kadang-kadang terjadi. ya terjadi. Ini benar-benar kalau di Alkitab ditulis Paulus sama Barnabas ini berselisih paham yang besar, berselisih yang besar sekali, tajam sekali. Akhirnya membuat mereka itu berpisah. Ya. Yang Paulus bersama dengan Silas, ya kan? Iya betul. Terus yang Barnabas bersama dengan Markus. Markus. Ternyata Tuhan itu membawa kepinjilan berbeda, tapi hubungannya Barnabas dengan Paulus tetap baik. Ini loh agathosune. Menariknya di sini, Pak ya, meskipun mereka berselisih, berbeda pendapat, tapi mereka tetap mempunyai tetap bisa berjalan bersama-sama ya, meskipun Ya. berselisih gitu ya. Karena tujuannya sama ya. Nah, Tujuannya sama. disinilah orang yang mengerti Tuhan, yang hidupnya itu dikendalikan oleh Roh Kudus, ngerti kemauannya Roh Kudus. Apalagi kalau zaman sekarang mungkin gereja mempunyai visi dan misi yang berbeda, pertentangan. Ya, awalnya dari perselisihan. Atau ya. dalam satu gereja antara sesama pelayanan ada yang berselisih. Ada yang berselisih. Sudah langsung Ya, ada yang satu mengundurkan diri, ada yang satu bodoh. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Tetapi kalau tidak bisa dihindari, ya tetaplah berbuat baik seperti Barnabas. Ya. Berarti memang hari-hari ini diperlukan pelayanan seperti seorang Barnabas. Iya. Pelayanan seperti Barnabas. Mungkin lebih ke hatinya Barnabas. Iya, betul. Hatinya. Ya kembali tadi, Barnabas itu seorang yang dikenal baik. Iya. Yang kedua, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dia seorang yang punya iman. Dia tidak takut sama sekali. Iya. Ketika dia menuruti keinginan Roh Kudus, dia tidak takut kehabisan hartanya. Dia bukan orang yang material, ya. Bukan orang yang materialistis. Dia bukan orang yang hitung-hitungan, dan dia percaya anak-anaknya terpelihara. Ternyata benar, orang yang baik itu anak cucunya itu dipelihara Tuhan. Tapi agaknya bertentangan ya Pak Barnabas ini. Dia dengan background orang Yahudi, Iya. tapi dia murah hati, Murah hati. Ya. tidak pelit. Tapi di mana kalau yang kita tahu orang Yahudi itu kan hitung-hitungannya tinggi sekali Pak ya. Matang. Oh, ya matang. Matang gitu kan ya. Iya. Ini bedanya, orang yang berpengetahuan belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Tetapi orang yang berpengetahuan dan penuh dengan Roh Kudus pasti di hidupnya diubahkan dan dia bisa berbuat baik. Iya. Saya membaca ini di Kisah Rasul 11 secara khusus kan menulis tentang Barnabas. Mungkin saya bisa bacakan ya Pak Pendeta. Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 24 tadi yang disinggung oleh Pak Pendeta dan teman-teman. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah,
bersukacitalah. Iya. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saya pikir kuncinya berarti di sini. Ketika dari satu ayat ini sebenarnya kita melihat gambaran bagaimana seorang Barnabas itu ternyata yang membuat dia bersukacita itu ketika dia melihat kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang seperti apa? Kepada orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada hal yang membuat dia bersukacita selain itu. Maka nasihatnya pun adalah supaya apa? Mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah itu sepertinya yang membuat Barnabas itu dikenal dia sebagai orang baik. Bahkan ketika dia mengalami tadi selisih pendapat dengan teman sepelayanan, karena yang dia lihat itu adalah kasih karunia Allah yang tujuannya dia itu hanya supaya banyak semua orang diselamatkan. itu tetap setia kepada Tuhan. Dan yang diselamatkan tetap setia. Iya. Maka gini, ketika seseorang sudah mengerti kasih karunia, dia pengen membagikan kasih karunia itu kepada orang lain supaya orang lain diselamatkan. Harta itu tidak jadi soal. Iya. Memberi, berbuat baik itu tidak jadi soal semuanya. Yang penting orang lain diselamatkan. Menarik ya tentang Barnabas ini. Iya. Mungkin ada sesuatu yang Bapak-bapak dapat dari Barnabas ini? Mungkin pengalaman kita ya, kalau kita ini kadang kita sering seperti tadi di awal Pak Daniel kesaksian sudah berbuat baik tapi ternyata malah dikadalin gitu kan Pak ya. dibohongi itu pasti rasanya sakit ya Pak ya, kecewa. Pahit. Iya. Kepahitan. Tapi kembali gini Pak, kalau itu dibohongin pun juga itu supaya melihat ini orang itu diselamatkan, maka rasa kecewa itu hilang. Iya kan? Iya betul. Diganti rasa kebahagiaan. Jadi sukacita. Iya. Jadi sukacita. Iya. Ketika melihat orang ini diselamatkan. Makanya ada ungkapan gini, save the lost any cost. Selamatkan berapapun. Selamatkan yang terhilang. Ya, selamatkan yang terhilang. Berapapun harganya. Ya. Rasul Paulus sampai dia tidak pengen jadi beban bagi jemaat yang ada, dia membiayai pelayanan sendiri supaya pengen juga melihat banyak orang yang diselamatkan. Pelayan dibiayai sendiri, dia berbuat baik kepada banyak orang. Yang kelihatan sekali adalah Barnabas ini. Maka ada pelayanan Barnabas ini. Ya. Saya ada satu pertanyaan Pak mengenai Paulus. Kalau kita lihat Paulus ini kan dia rasul, dia penginjil keliling di mana-mana. Tapi kalau kita lihat kan dia juga bisa dibilang seorang pengusaha ya. Ya properti. Properti. Nah, di sini bagaimana Pak? Kan ada orang zaman sekarang bilang kalau sudah jadi pendeta, ya sudah urusan rohani, sudah tidak boleh duniawi kan. Dimana kalau kita berbisnis menjadi pengusaha itu kan memikirkan hal-hal duniawi juga. Iya. Seperti itu bagaimana Pak? Pada dasarnya sebagai hamba Tuhan, sebagai ini termasuk jawatan ya, di dalam 5 jawatan. Gembala, rasul, nabi, pengajar, sama penginjil. Saya pikir ini semua sama. Maka yang seperti dilakukan adalah seperti Rasul Paulus lakukan.
dia pengen menjadi orang yang bebas. Hmm. Orang yang bebas artinya apa? Tidak dikendalikan oleh orang lain, tapi dikendalikan oleh Tuhan. Nah, ada orang-orang yang dikendalikan Tuhan untuk memang dia bisa tetap membiayai pelayanannya. Ada yang orang dikendalikan Tuhan, tidak, kamu tidak boleh bekerja, kamu konsen di sini. Ini dikendalikan oleh Tuhan. Jadi tidak terikat oleh orang lain, tapi yang mengendalikan Tuhan. Mana yang benar? Melayani, tetap jadi pengusaha, ataukah melayani sepenuh waktu, full? Mana yang benar? Ya, sebagai orang yang bebas, merdeka, bukan merdeka karena dirinya sendiri, tapi gini, dia harus bebas membebaskan dirinya, dikendalikan oleh Tuhan. Kalau melihat ini sama-sama benernya. Kalau memang dipanggil untuk melayani dan tetap bekerja, ya oke lah itu. Kalau Tuhan kehendaki seperti itu. Kalau melayani sepenuh waktu, ya oke lah. Tergantung bosnya yang di atas. Karena mungkin juga Tuhan mempunyai rencana bahwa orang tersebut bisa memenangkan jiwa atau pelayanan di Ya, yang bisnis penting, marketplace itu Pak ya. Ya, yang penting banyak jiwa diselamatkan. Iya. Soalnya kan ada orang milik pendeta kan harusnya Sepenuh waktu. harus Sudah rohani, tidak sudah memikirkan. Tidak memikirkan hal duniawi. Ya, kita masih hidup di dunia. Iya. Ya, kita memikirkan ya hal yang masih lah kita memikirkan hal dunia. Tapi kita harus jadi suatu pribadi yang bebas, tidak dikendalikan oleh siapapun kecuali Tuhan. Iya. Nah, kalau kita sudah dikendalikan oleh Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Kalau kita berubah, kita naturnya jadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Seperti Yesus yang bisa berbuat baik kepada semua orang tadi. Iya. Itulah buah Roh Kudus. Iya. Saya melihat gini Pak, Barnabas ini kelihatannya bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Jadi mengikut sertakan Tuhan. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya akan menghasilkan kebaikan. Ya. Kan seperti itu ya Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh Barnabas ini, dia setia. Melakukannya dengan setia. Makanya saya melihat kalau orang setia, apalagi di dalam Tuhan, apapun yang orang buat sama dia, meskipun secara manusiawi dia kecewa, kepahitan dan sebagainya, dia tetap berjalan. Karena apa? Dia ada rasa setia kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan satu pengurapan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Secara otomatis dia tahan menghadapi timbul rasa kebencian, kecewa dan sebagainya. Dia bisa menetralisir, Pak. Iya. Itu kenapa kok bisa, Pak ya? Ya kembali kepada Barnabas tadi. Tujuannya karena dia kenal kasih karunia Tuhan. Iya. Dia kenal kasih karunia Tuhan dan dia pengen melihat orang itu juga dapat atau mengalami kasih karunia Tuhan itu. Kalau boleh bilang secara manusiawi, ketika dia membawa Rasul Paulus menjembatani Rasul Paulus ke orang-orang Kristen, kemudian berselisih pendapat. Kalau manusia duniawinya Barnabas, marah atau tidak? Marah, Pak. Kecewa biasanya. Kecewa. Betul. Tidak, sudah, nggak usah pelayanan, nggak usah pelayanan, nggak usah. Marah kan? Siapa yang bawa? Ya. Siapa yang bawa dia? Loh, kalau dia dengan egonya seperti itu, tapi tidak. Barnabas lihat, justru dia tetap berbuat baik pada Rasul Paulus. Iya. Itu karena kenapa? Karena kesetiaan yang ditunjukkan Barnabas. Karena Roh Kudus sendiri sudah berdiam di dalam diri Barnabas. Iya. Atau bisa juga karena dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, Pak ya. Ya. Jadi karena dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang intim pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi dia itu
api yang menggebu-gebu di dalam itu, dia ingin membagikan kebaikan itu kepada orang lain supaya dia bisa Ya, mengalami, betul. orang itu bisa mengalami seperti yang Supaya dia alami. Kasih karunia yang diberikan Tuhan itu yang membuat Barnabas dia merasa hidup Ya. Dan dan Barnabas ingin berharga dan orang mengalami seperti yang dia alami. berarti membagikan. Membagikan itu. Ya. Makanya berapapun harganya, Barnabas akan Tidak sebanding dengan apa yang dia sudah dapatkan. iya. Ya. Kalau orang sudah mengerti kasih karunia, sekali lagi, kalau orang sudah mengerti kasih karunia, dia akan rindu membagikan kepada siapapun, berapapun harganya, Sekalipun nyawa Pak taruhannya. Ya. sekalipun nyawa. Tanpa mengenal pamrih Pak ya. Ya, Betul. malah justru dia berpamrih. Malah Malah dia menabur berpamrih. kebaikan terus ya. Bukan pengen mendapatkan Memberikan pamrih, piutang. tidak, tapi berpamrih. Ladangnya dijual demi apa? Orang lain diselamatkan. Ladangnya dijual supaya orang Kristen semuanya berkecukupan dan semua orang Kristen bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah di mana-mana. Ya. Keren ini. Mungkin perasaan Barnabas itu mungkin juga semua kita anak-anak Tuhan ngalami pada saat kasih mula-mula Kasih itu. mula-mula. Pada saat Ya, awal pertama betul. kali kita bertobat, dibaptis itu. Ya. Kan banyak orang kayak merasakan sukacita yang luar biasa yang tidak bisa dikatakan, tidak bisa digambarkan. Kepinginnya itu cerita sama orang lain. Yang ditemui itu tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Ya. Ada yang pengalamannya, kesaksiannya, hari yang dia nanti-nantikan itu udah hari Minggu. Ya. Kalau sudah Iya. Sabtu malam itu sudah wah, Sudah gak excited. bisa tidur, persiapan besok mau ke gereja, mau ketemu Nah. Tuhan. Seperti itu mungkin. Betul, kasih betul. mula-mula itu ya. Nah, masalahnya ketika kita mengalami kasih mula-mula, terus kita makin bertumbuh kan ya. Jadi orang Kristen bertumbuh, wah mulai banyak peristiwa-peristiwa. Misalnya kayak tadi Pak Daniel cerita, aduh ditipu sama kawan seiman sendiri. Nah ini kan kalau orang lain kita maklum, tapi ini teman segereja, teman satu komsel. Bahkan, oh apa-apa loh saya tolong dia. Lah ternyata malah dia yang menyakiti kita terlebih dahulu begitu ya. Akhirnya bisa jadi yang tadi menggebu-gebu katanya Pak Charles, jadi mulai sedikit demi sedikit agak redup. Padam malah jangan-jangan ya Pak. Malah jadi kepahitan nanti. Jadi kepahitan. Nah ini, puji Tuhan hari ini kita kembali diingatkan tentang Barnabas. Barnabas bisa tetap berbuat baik bahkan saat dia harus bergesekan dengan teman sepelayanan, tapi dia nggak mundur. Tapi malah tetap dia menunjukkan kebaikannya karena tadi dia mengalami kasih karunia Allah. Dia melihat kasih karunia Allah itu juga ada atas orang-orang percaya zaman itu. Dan kalau kita baca tadi ya berarti Barnabas itu beritanya cuma satu. Waktu dia ketemu banyak orang, cuma orang itu dinasihati tetap setia ya sama Tuhan. Tetap setia ya sama Tuhan. Nggak ada yang lain ya berarti ya. Tetap setia ya. Pelayanan Pak, mengingatkan. Nah kayak kita. Jemu berbuat baik. Iya. Bosan berbuat baik. Iya Jangan betul. jemu-jemu berbuat Walaupun baik. terkadang air susu dibalas dengan air tuba. Nah Ya. iya betul-betul. Ya, terima kasih Pak Pendeta, Pak Charles, Pak Daniel. Kita diberkati malam hari ini. Sahabat Kristus dimanapun Anda berada, mari serahkan dirimu kepada Tuhan. Dan lihatlah Tuhan akan ubahkan engkau. Semakin hari engkau dikenal orang adalah orang yang baik. Sebab engkau rindukan kasih karunia Allah itu nyata kepada setiap orang. Mari kita angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam yang indah ini ya Tuhan. Kalau kami boleh belajar tentang kebaikan, kami mau Tuhan untuk diajar selalu hidup menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang tinggal diam di dalam setiap kami yang selalu menuntun, dan biarlah membuat kami mengalami pengalaman-pengalaman pribadi lebih intim lagi dengan-Mu. Kami lebih mengerti lagi isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun untuk kami lebih peka lagi terhadap petunjuk-petunjuk-Mu ya Tuhan. Karena kami mau Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang lain ya Bapa. Biarlah kami juga selalu bisa membagikan kebaikan-Mu bagi orang di luar sana ya Tuhan Yesus, tanpa mengharap pamrih. Biarlah ada hikmat-Mu selalu juga ya Tuhan untuk kami melakukan kebaikan-kebaikan ini sehingga tepat pada sasarannya ya Tuhan. Sehingga yang kebaikan yang kami berikan itu adalah yang tepat bagi yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami hari demi hari untuk supaya kami semakin lebih dekat lagi kepada mengetahui isi hati-Mu. Tuntun kami ya Tuhan selalu, dan kami serahkan kehidupan kami hari-hari selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sahabat Kristus dimanapun Anda berada, kita boleh kembali belajar tentang kebaikan dan selamat mengaplikasikan di dalam hidupmu sehari-hari. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang baik, dan itu sebabnya kita pun harus menjadi orang yang penuh dengan kebaikan. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati.